Selamat pagi anak-anak semua, apa kabar? Luar biasa, senang sekali pagi hari ini Miss bisa kembali dalam channel Breakthrough Kids. Oh iya, beberapa hari lalu pasti semua merayakan Natal kan? Nih Miss juga pakai topi Natal. Pasti semua senang kan? Ada yang sedih? Wah, kemarin juga kita merayakan Natal. Judulnya apa? Mengucap syukur. Pagi hari ini Miss juga mau membagikan tentang mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa sih kita harus mengucap syukur? Mau tahu? Miss mau cerita, ada suatu bangsa yang besar, bangsa Israel. Waktu itu dia mau dikeluarkan, mau dibawa keluar dari Mesir. Siapa yang membawa keluar bangsa Israel dari Mesir? Ada yang ingat ceritanya? Betul, Musa. Musa dipakai Tuhan luar biasa. Musa mendapat mandat dari Tuhan yang sangat luar biasa, yaitu apa? Membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Kenapa sih membawa keluar dari Mesir? Di Mesir enak kan sih? Di Mesir itu bangsa Israel, umat pilihan Allah, itu dia harus bekerja keras. Dia menjadi budak. Dan Tuhan ingin membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa dipilih Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Tuhan memilih Musa sejak bayi. Tuhan sudah pilih Musa menjadi alat Tuhan. Di sini siapa yang mau dipakai menjadi alat Tuhan? Ada? Wah, luar biasa. Kalau yang mau dipakai Tuhan luar biasa, angkat tangannya. Wah, luar biasa. Mau semua dipakai Tuhan luar biasa ya. Amin. Amin. Sejak kecil Musa sudah dipilih Tuhan. Ada banyak kejadian yang ingin menggagalkan Musa untuk tidak menggenapi rencana Tuhan. Tapi Tuhan punya berbagai cara untuk menggenapi rencana Tuhan. Dengan berbagai caranya Musa menjadi orang yang dipilih Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan. Gimana sih ceritanya? Dan bagaimana ketika Israel keluar dari Mesir? Mau tahu ceritanya? Saksikan video berikut ini. Setelah Tuhan membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan menyuruh Musa untuk memimpin mereka ke tanah perjanjian. Ketika melakukan perjalanan selama 3 hari, bangsa Israel merasa kehausan. Namun, sumber mata air yang ditemukan terasa pahit. Tuhan kemudian memerintahkan Musa untuk memasukkan kayu ke dalam air tersebut. Kemudian, air itu berubah menjadi manis rasanya. Setelah itu, bangsa Israel pun melanjutkan perjalanannya lagi. Dalam perjalanan itu, mereka merasa sangat kelaparan karena persediaan makan mereka habis. Bangsa Israel pun marah kepada Musa. Tuhan kemudian menurunkan roti yang dinamakan mana kepada mereka yang bisa mereka ambil setiap pagi. Tuhan mengatakan untuk mengambil mana sesuai kebutuhan. Namun beberapa orang menyimpannya dan esok harinya mana tersebut menjadi busuk. Mereka pun melanjutkan perjalanan di padang gurun selama 2 bulan dan akhirnya tiba di Gunung Sinai. Di Gunung Sinai, Tuhan memberikan 10 perintah Allah yang dituliskan di 2 loh batu kepada Musa. Karena Tuhan ingin bangsa Israel mematuhi perintahnya dan terus diberkati. Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk mendirikan kemah suci saat berada di Gunung Sinai. Tuhan meletakkan tiang awan di atas kemah tersebut pada siang hari dan api saat malam hari untuk menunjukkan bahwa Ia bersama mereka. Bangsa Israel pun melanjutkan perjalanannya ke tanah perjanjian. Dari cerita ini bisa kita lihat seberapa besar kasih Tuhan kepada bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel selalu bersungut-sungut atau selalu protes kepada Tuhan, Tuhan selalu menunjukkan penyertaan dan kasih-Nya kepada bangsa Israel. Ia juga yang selalu memenuhi kebutuhan dan keinginan yang mereka sampaikan. Kasih itu jugalah yang diberikan Tuhan kepada kita, anak-anak-Nya.
Ia adalah Tuhan yang selalu mendengar dan mengasihi kita. Gimana, sudah dengar? Sudah lihat videonya? Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, dia diajak keluar sama Musa. Karena apa? Karena begitu banyak hal-hal yang tidak enak di Mesir. Hal-hal yang membuat bangsa Israel itu, umat pilihan Allah itu tidak bisa leluasa. Tidak bisa leluasa memuji Tuhan, tidak bisa leluasa untuk menyembah Tuhan. Banyak sekali tantangan, banyak sekali rintangan. Ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, apa yang terjadi? Waktu itu di padang gurun, panas sekali, terik sekali. Mataharinya itu sangat panas sekali. Tidak ada air, tidak ada makanan. Padahal bangsa Israel ini keluar dari perbudakan menuju tempat yang enak. Tapi ketika ada tantangan, ketika ada halangan, tidak ada makanan, tidak ada minuman, bersungut-sungut. Kenapa sih Musa, engkau membawa aku ke tempat yang sangat gersang? Dia mengucap syukur, mengeluh kepada Musa, protes sama Tuhan, sama Musa, protes bangsa Israel. Kenapa aku dibawa ke tempat ini? Lebih baik aku ada di Mesir. Walaupun aku jadi budak, walaupun aku harus bekerja banting tulang, aku tidak dapatin apa-apa. Dia tidak tahu jati dirinya sebenarnya. Lalu ketika dia dalam perjalanan di padang gurun, Tuhan sangat baik sekali sama bangsa Israel. Ketika walaupun dia bersungut-sungut bangsa Israel, dia minta makan, lapar, tidak ada makanan di padang gurun. Tuhan kirim makanan. Luar biasa, Tuhan itu baik kan? Walaupun bersungut-sungut, Tuhan mendengar. Dan Tuhan sangat sayang sekali sama umatnya. Tuhan bawa, ingin membebaskan bangsa Israel. Walaupun bersungut-sungut, walaupun ngeluh melulu, kirim makanan. Sudah dikirim makanan, ngeluh lagi, panas. Kirim kembali mujizat, dan kirim tiap awan. Dingin. Oh Musa, dingin. Kenapa sih kamu membawa aku ke tempat yang sangat tidak enak? Ini dingin sekali di sini kalau malam. Apakah Tuhan berdiam diri? Kirim tiap api untuk memelihara bangsa Israel. Kenapa dia selalu bersungut-sungut, selalu ngeluh? Gak ada makan, gak ada minum, gak ada pakaian. Tahu gak sana? Tahu gak? Selama 40 tahun itu bangsa Israel sepatu gak pernah rusak. Pakaiannya itu gak pernah rusak. Bisa dipakai. Itulah bukti Tuhan sangat sayang sama bangsa Israel. Dan Yesus juga mengatakan, Tuhan juga sayang sama kalian semua. Amin. Tuhan juga sangat sayang kepada kalian semua. Apa buktinya? Masih bisa bernafas, masih kasih tubuh yang sehat, kasih tubuh yang kuat. Ketika panas, masih ada punya rumah untuk berteduh. Ketika malam kedinginan, gak perlu lagi kedinginan. Ada rumah yang akan menjagaimu. Sebalik lagi cerita ya tentang bangsa Israel. Ketika keluar, dia bersungut sama Musa, sama pemimpin. Kenapa kau harus melakukan ini? Kenapa aku harus melakukan itu? Kenapa sih membuat aku jadi susah? Padahal, tahu gak? Bangsa Israel itu dibawa keluar ke tempat yang lebih baik. Tapi memang harus melalui proses. Dia tidak bisa melihat, tapi Musa bisa melihat
apa yang akan dikerjakan Tuhan dalam hidup bangsa Israel. Mungkin kalian di rumah banyak harus mengerjakan PR. Mungkin kalian di rumah banyak sekali PR, harus belajar, harus ayat hafalan dari sekolah guru sekolah minggu masih dijalankan. Atau mungkin kalian harus makan makanan yang sehat, harus makan buah, makan sayur. Aduh, bosan sekali, nggak enak. Kamu tidak tahu sebenarnya buah sayur itu banyak sekali manfaatnya. Bis baca dulu ya ayatnya ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ulang ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ulangi lagi ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ulang sekali lagi. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal artinya apa? Baik maupun tidak baik, atau baik semua. Maka Tuhan bilang mengucap syukurlah dalam segala hal. Apapun yang menjadi arahan dari mama, dari guru, mungkin harus belajar membaca. Karena Miss, ada kalian yang baru masuk kelas 1 SD, terus tiba-tiba harus online. Wah, bagaimana cara belajar membacanya nih? Susah sekali kalau secara online. Jadi harus di rumah harus lebih giat lagi. Di rumah harus banyak sekali belajar membaca, belajar berhitung. Aduh, susah sekali membaca buku ini, susah sekali. Aduh, capek. Kalian harus belajar mengikuti arahan. Belajar mengucap syukur dalam segala hal. Kan kau belajar mengucap syukur, wah tiba-tiba kau begitu semangat belajar. Tiba-tiba hikmat Tuhan datang, membuat engkau bersukacita, membuat engkau begitu menyukai belajar, menyukai berhitung, atau mungkin menyukai makan makanan sehat, makan sayur, makan buah. Ketika kau mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa? Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan gak mau kita bersungut-sungut. Tuhan gak mau kita tuh ngeluh-ngeluh. Lagi sama pemimpin, sama orang tua, dikasih tugas, dikasih arahan, harus begini. Oh, gak mau, aku maunya disuruh melakukan ini, gak mau, maunya melakukan itu. Belajar mengucap syukur. Kenapa? Ada itulah yang dikehendaki Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan kamu mengucap syukur. Wah, tiba-tiba ketika kau giat belajar, kau bisa membaca banyak hal, membaca banyak buku. Karena kau bersuka. Amin. Ketika kau belajar untuk ayat hafalan, ngapalin. Oh, mungkin kayak tadi 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Maka sangat bermanfaat. Ketika kau lagi kesel, ingat 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukur dalam segala hal. Tidak jadi marah-marah, nggak jadi kesel-kesel sama adik atau sama kakak, nggak jadi. Kenapa? Karena kalian ingat firman Tuhan yang sudah kalian renungkan, yang sudah kalian baca, yang sudah kalian hafalkan. 1 Tesalonika 5 ayat 18 katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur, hatimu dipenuhi damai sejahtera, hatimu dipenuhi oleh sukacita, hatimu dipenuhi oleh ucapan syukur, bersukacita, bergembira, hatimu dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Tidak ada lagi hati yang kotor, tidak ada lagi hati di mana iblis bisa masuk dalam dirimu. Karena hatimu dipenuhi oleh ucapan syukur. Amin. Ketika lagi
bermain sama adikmu mungkin terjadi selisih. Ingat, ucap syukur dalam segala hal. Wah, kalian langsung peluk adikmu, sayang sama adikmu atau sama kakakmu. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Kita sudah belajar. Ketika kalian sudah bisa, itu akan berlaku buat dirimu. Tidak perlu bersusah hati ketika harus mengerjakan, mungkin membantu mama di rumah, membantu siapapun yang minta bantuanmu. Yang kamu lakukannya dengan sukacita, yang kamu lakukannya dengan penuh ucapan syukur, maka semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan tidak ada lagi tuh yang namanya marah-marah, emosi. Aduh, kenapa nih? Mungkin lagi belajar, internetnya lagi ada gangguan. Aduh, gimana ini internetnya kok tiba-tiba ngeblank, sinyalnya putus. Aduh, gimana nih? Kalau kita marah-marah, apakah akan merubah keadaan lebih baik? Tidak. Ketika kita kesal, apakah akan merubah keadaan lebih baik? Jawabannya tidak. Tapi kalau kita mengucap syukur, oh makasih Tuhan internetnya mati, tapi aku percaya Tuhan akan tolong aku. Wah, ucapan syukur akan terjadi pertolongan Tuhan dan mujizat. Amin. Mau belajar mengucap syukur? Tidak seperti bangsa Mesir, tidak seperti bangsa Israel tadi, penuh dengan sungutan, penuh dengan marah, penuh dengan komplain. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Siapa di sini yang mau melakukan firman Tuhan? Wah, semua yang melakukan firman Tuhan. Amin. Katakan ya sama Miss ya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kenapa? Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Diri. Kalian anak Tuhan? Semua anak Tuhan? Angkat tangannya anak Tuhan. Kalian anak Tuhan, ikuti firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin. Atau mungkin Natal ini aku gak dapat kado. Ucap syukur, aku gak bisa kemana-mana Natal kali ini, gak bisa ketemu teman. Ucap syukurlah. Aduh, kalau di luar hujan, aku mau pergi. Mengucap syukurlah. Ada internetnya mati, aku gimana belajarnya? Mengucap syukurlah. Aduh, aku sakit. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Mau mengucap syukur? Akhiri tahun ini dengan ucapan syukur. Tidak ada lagi tuh yang namanya menggerutu. Tidak ada lagi tuh yang namanya sedih. Tidak ada lagi tuh yang namanya komplain. Disuruh ini komplain. Tolong misalnya matikan lampu, komplain. Tolong tutup pintu di luar, komplain. Katakan sama-sama, Tuhan, aku mau mengakhiri tahun ini dengan ucapan syukur. Aku mau mengakhiri hari-hariku, sepanjang hariku dengan ucapan syukur. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan dan aku mau melakukan. Amin. Mau mengucap syukur dalam segala hal? Amin. Mati lampu, AC, gak ada panas.
mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Jadi ketika kalian menghadapi hal-hal yang tidak enak, kita harus mengucap syukur. Misalnya kayak tadi contohnya mati lampu. Oh panas AC. Kalian harus belajar mengucap syukur. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau walaupun AC mati, tapi aku tahu Tuhan itu baik. Atau mungkin tadi harus makan sayur. Walaupun gak enak, mengucap syukur. Walaupun sayur ini, aduh Tuhan gak enak, tapi aku tahu kalau sayur itu baik, kalau buah itu baik. Amin. Amin. Kalau misalnya keadaan lagi kurang sehat, lagi sakit, misalnya contohnya kayak tadi sakit, lagi sakit, aduh gimana nih? Ucap syukur, berdoa. Oh Tuhan, aku tahu Tuhan, bilur-bilur Tuhan sudah menyembuhkan aku. Jadi mujizat. Ketika kita ucap syukur, kita bisa berdoa, mujizat terjadi. Amin. Apapun keadaan kita, apapun yang kita hadapi. Mungkin kalian tadi lagi berselisih sama adikmu. Ketika hati mengucap syukur, kau bisa dengan mudah untuk memaafkan, bisa dengan mudah untuk berdamai kembali. Mau melakukannya? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Lihat dari sisi kebaikan. Lihat bagaimana Tuhan pasti punya rencana. Apapun yang terjadi. Ya tadi mungkin internetnya mati waktu sedang belajar online. Mengucap syukur. Mengucap syukur. Bisa berdoa. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku tahu Tuhan, walaupun internetnya mati, tapi aku percaya aku bisa belajar Tuhan, mengejar semuanya. Dan aku berdoa internetnya saat ini juga kembali terkoneksi. Ketika kita mengucap syukur, kita bisa berdoa dan mujizat pasti terjadi. Haleluya, amin. Semua berdoa buat kalian semua yang mau mengakhiri tahun ini dengan ucapan syukur, dengan kemenangan yang penuh. Tuh hati-hati yang mulai emosi negatif, cepat marah, itu udah gak ada lagi. Kenapa? Karena kita sudah selalu mengucap syukur. Gak ada lagi tuh yang namanya cepat tersinggung, jealous, cemburu. Amin. Bapakku berdoa ya Tuhan buat setiap anak-anakmu ya Tuhan yang mendengarkan rekaman ini Tuhan. Biarlah dari hati kami semua melalui ucapan syukur ya Tuhan. Betapa Engkau Allah yang baik, betapa Engkau Allah yang memelihara kehidupan kami Tuhan. Oh mulai saat ini Tuhan, kami mau belajar mengucap syukur dalam segala hal. Apapun situasi, apapun kondisi yang kami alami ya Tuhan, tidak akan membuat kami Tuhan bersungut-sungut, tidak akan membuat kami Tuhan hilang damai sejahtera, tapi akan membuat kami selalu mengucap syukur dalam segala hal. Kami mau mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena itulah yang dikehendaki-Mu Tuhan. Mulai saat ini Tuhan, oh kami percaya Tuhan, aliran kehidupan, ucapan syukur terus keluar, terus mengalir, terus keluar, terus mengalir. Katakan sama-sama dengan terus keluar. Ucapan syukur terus keluar, ucapan syukur terus mengalir di dalam diriku. Terjadilah di dalam nama Yesus. Oh biarlah Tuhan saat ini Tuhan, ku berdoa ya Tuhan buat setiap anak-anakmu ya Tuhan yang mendengarkan rekaman ini. Oh aku deklarasikan, kami akan mengakhiri ya Tuhan tahun ini Tuhan dengan kekuatan penuh, dengan ucapan syukur, dengan penuh damai sejahtera, dengan kekuatan yang penuh ya Tuhan di dalam nama Yesus. Ucapan syukur mengalir, ucapan syukur meluap-luap dari dalam kehidupan kami Tuhan. Oh terjadilah atas setiap kami Tuhan di dalam nama Yesus. Terjadilah. Kalau percaya sama-sama katakan amin. Amin. Sekali lagi ya, ayat hafalan tadi ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin. Mengucap syukurlah dalam segala hal.
Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Terjadilah atas hidupmu dan materai di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Sampai jumpa di tahun 2021 dengan kekuatan penuh, dengan sukacita dari Tuhan memenuhi hatimu semua. Amin. Mari kita sama-sama menaikkan pujian ini, syukur kepada Tuhan. Siapkan hati kita mau belajar mengucap syukur, menyembah kepada Tuhan. Kami naikkan sembah kami kepada
apapun yang terjadi dalam hidup kami tahu Tuhan semuanya mendatangkan kebaikan. Kami mau belajar mengucap syukur ya Tuhan dalam segala hal, karena kami tahu Engkau Allah yang baik, Engkau Bapa yang baik. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, semuanya mendatangkan kebaikan, semuanya yang mendatangkan kebaikan, semua yang terbaik ya Tuhan yang Kau beri dalam kehidupan kami ya Tuhan. Oh Tuhan, kami mau ya Tuhan belajar mengucap syukur. Kami tahu Tuhan Engkau Bapa yang sungguh baik, Engkau Bapa yang sangat baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh terima kasih Tuhan. Oh glory kirabaya shekrebe klaulayas. Kini yang lama berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua telah Tuhan perbuat bagi kita. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua yang Tuhan perbuat bagi kita. Sekali kata kini yang lemah berkata, kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua yang Tuhan perbuat bagi kita. Syukur. Amin. Mengucap syukur dalam segala hal, karena apapun yang terjadi, semua yang mendatangkan kebaikan. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. This is the day that the Lord has made. Sambil tangan ya. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice, I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice, be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Lebih cepat lagi bisa. Amin. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice, I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice, be glad in it. This is the joy, this is the day and the Lord has made. Lagi, this is the day, this is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice, I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day and the Lord has made. Terus mengucapkan sekali lagi buat semuanya, selamat hari Natal dan tahun baru. Kita akhiri tahun ini dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur, karena Tuhan yang menghendaki, karena Tuhan ada di dalam kehidupanmu semuanya. Amin. Sampai ketemu